Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang perancangan arsitektur enterprise pada toko roti berbasis website menggunakan metode TOGAF ADM Framework. Studi kasusnya adalah outlet Roti O Semarang. Perkenalkan, nama saya Dimas Arga Saputro dengan NIM A12 2019 06215. Dan saya Rafif Nawar dengan NIM A12 2019 06200. Yang pertama ada preliminary base, yaitu menjelaskan pendefinian ruang lingkup mengenai outlet Roti O Semarang. Pada fase ini dilakukan pendeskripsian mengenai aktivitas inisiasi atau persiapan guna menentukan bagaimana suatu enterprise arsitektur akan dibuat dan dilaksanakan. Oleh sebab itu dilakukan suatu proses identifikasi mengenai prinsip-prinsip arsitektur sebagai acuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan perancangan arsitektur teknologi informasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada prinsip perancangan AE. Satu, prinsip setiap kebutuhan arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis. Tujuan yaitu mendukung kegiatan proses transaksi, penjualan, dan pembelian pada outlet Roti O, mempermudah jalannya proses bisnis yang ada, meningkatkan tingkat kredibilitas outlet. Yang kedua, pengembangan arsitektur harus terintegrasi agar mendukung jalannya proses. Tujuan yaitu meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pengoptimalan proses bisnis yang berjalan. Prinsip perancangan AE. Yang pertama, prinsip memastikan kemudahan penerapan dalam pengelolaan arsitektur. Tujuan memudahkan penyebaran informasi secara global. Yang kedua, meningkatkan produktivitas para pegawai. Prinsip yang keempat yaitu memudahkan perusahaan untuk melakukan pengembangan di masa mendatang melalui rancangan arsitektur enterprise. Tujuannya meningkatkan fleksibilitas pola pengembangan IT sesuai dengan era yang berlaku. Yang kedua adalah menciptakan citra outlet secara real time. Prinsip yang kelima yaitu jaminan kualitas keamanan arsitektur. Tujuannya A. Meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. B. Mencegah terjadinya pencurian data terkait transaksi pada outlet Roti O Semarang. Prinsip yang keenam yaitu penerapan tanggung jawab atas pengelolaan data informasi. Yang pertama, tujuannya penentuan peran stakeholder dalam pengelolaan data, informasi, dan sistem pada outlet Roti O. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data dari pihak yang tidak berwenang. Prinsip yang ketujuh, perancangan aplikasi mudah diterapkan dan saling terintegrasi. Tujuannya, satu, memudahkan proses pengolahan data pada sistem yang berjalan. Dua, meningkatkan kualitas manajemen kontrol di dalamnya. Identifikasi 5W1H bisa dibaca oleh Mas Rafif. Untuk identifikasi 5W1H yang diidentifikasi bagian web yaitu penjelasannya objek menggunakan outlet Roti O Semarang yang berdeskripsi studi kasus atas penelitian ini dibuat untuk menunjang proses perencanaan sistem informasi proses bisnis guna menciptakan pengembangan sistem dalam meningkatkan efisiensi pelayanannya. Untuk identifikasi WU, penjelasannya objek yang terkait pihak-pihak yang terlibat pada proses perencanaan sistem informasi dengan deskripsi peneliti, penanggung jawab outlet Roti O Semarang. Untuk bagian where, penjelasannya objeknya lokasi penelitian di outlet Roti O Semarang, Stasiun Tawang, Jalan Taman Tawang nomor 1 Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Untuk bagian why, penjelasannya alasan perencanaan arsitektur enterprise dengan deskripsi menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas terkait proses pelayanan yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dan kenyamanan customer sehingga dapat menciptakan loyalitas konsumen. Untuk bagian when, objek waktu penelitian. Deskripsinya penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 pada outlet Roti O Semarang. Untuk bagian how, objek proses pembuatan arsitektur enterprise dengan deskripsi
Proses pembuatan perencanaan arsitektur enterprise menggunakan metode TOGAF ATM dengan tujuan memudahkan proses identifikasi kekurangan sistem di dalamnya, sehingga dapat dikembangkan menjadi sistem informasi yang mumpuni dengan tingkat kompleksitasnya yang detail. Untuk required management bisa dibacakan sama Mas Hakim. Ini adalah tampilan dari TESBI. Ini pemetaan proses bisnis dan fungsi bisnis pada Rotio Semarang. Nah, dan ini layanan bisnis Rotio Semarang. Lalu PSG Informatik Sistem Arsitektur. Ini adalah usulan sistem yang kami buat. Ini adalah aplikasi arsitekturnya.
Application Cooperation Viewpoint mempunyai tujuan sebagai mengalirkan informasi pada aplikasi dan sistem informasi serta layanan bisnis yang dibutuhkan. Berikut adalah gambarnya. Lanjut. Application Usage Viewpoint. Application Usage Viewpoint menggambarkan diagram mengenai bagaimana cara kerja aplikasi sehingga dapat mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Lanjut. Nah, berikut adalah gambaran dari Application Usage Viewpoint pendaftaran. Berikut adalah Application Usage Viewpoint proses pengelolaan bahan baku. Berikut adalah Application Usage Viewpoint proses penjualan. Selanjutnya adalah Application Usage Viewpoint proses pembelian dan transaksi pembayaran. Informasi struktur viewpoint. Informasi struktur viewpoint akan menjabarkan mengenai visualisasi struktur informasi yang digunakan dalam aplikasi dan proses bisnis perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi untuk sebuah aktivitas bisnis menggunakan teknologi database di dalam informasi yang akan dirancang. Selanjutnya bisa dibaca oleh Mas Raffi. Aplikasi struktur viewpoint. Aplikasi struktur viewpoint berguna dalam mendesain atau memahami struktur utama atau aplikasi atau komponen dengan data serta dapat digunakan sebagai pembuatan struktur rincian kerja dalam membangun suatu sistem pada enterprise arsitektur. Seperti di sini ada use case diagramnya. PSD teknologi arsitektur. Di sini ada jaringan saat ini seperti ini. Ini bagian proses pendaftarannya. Dan ini proses login-nya. Ini proses pengolahan bahan baku. Dan ini proses penjualan data atau pengolahan data pemesanan. Terus proses pembeliannya seperti ini. Dan proses transaksi pembayarannya seperti ini juga. Dan PSE bisa dibacakan sama Mas Zainul Hakim. Selanjutnya ada PSE, analisa gap arsitektur bisnis. Seperti ini, Pak. Yang kedua ada analisa gap arsitektur sistem informasinya seperti ini. Yang ketiga ada analisa gap arsitektur teknologinya seperti ini. Selanjutnya ada PSF Migration Planning. Migration Planning website sistem informasi proses pembelian, penjualan, dan pengelolaan bahan baku pada outlet roti O-nya seperti ini. PSG Implementation Governance. Ini adalah desain input login-nya. Ini adalah desain input daftar akun. Ini tampilan pada menu brandnya, order. Di sini ada desain output nota pembelian. Di sini ada rincian ordernya. Selanjutnya PSH bisa dibacakan oleh Mas Dimas. PSH Arsitektur Change Management. Ini adalah bentuk blueprint enterprise arsitektur. Terima kasih Pak Chandra. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami hanya sekedar manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.